Ramadan datang, alam pun riang, menyambut bulan yang berkah. Umat berdendang, kumandang azan, pertanda hati yang senang. Oh, hati yang gembira. Oh, penuh sukacita. Sebulan kita kan berpuasa, melawan lapar dahaga, kalahkan nafsu, rayuan syaitan, menjadi insan yang takwa. Oh, hati bergembira. Oh, penuh sukacita. Tarawih dan tadarus, bersujud di tengah malam, berzikir dan berdoa, menyebut asmamu Allah, dan tak lupa berzakat, sempurnakan kewajiban, mensucikan jiwa sebagai insan yang fitri. Ramadan datang, alam pun riang, menyambut bulan yang berkah. Umat berdendang, kumandang azan, pertanda hati yang senang. Oh, hati yang gembira. Oh, penuh sukacita. Tarawih dan tadarus, bersujud di tengah malam, berzikir dan berdoa, menyebut asmamu Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbi Rabbi Sallallahu ma fi qalbi khairullah Nur Muhammad Sallallahu La ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, siap nama Nayatul Ramadan, NPM 40201120006, program studi Teknik Penerbangan Alfa 2020. Di sini saya akan menceritakan kegiatan-kegiatan selama saya di bulan Ramadan ini. Namun sebelum saya masuk di kegiatan-kegiatan tersebut, saya pengen menceritakan dulu sebelum saya berada di kegiatan bulan Ramadan pada tahun ini. Sebelumnya kegiatan bulan Ramadan tahun ini kebetulan saya sudah menginjak di
bangku perkuliahan yang sekarang sedang berkuliah di Universitas Nurtini Bandung, Fakultas Teknik, jurusan Teknik Penerbangan, yaitu salah satu universitas yang sangat diminati bagi dunia penerbangan. Jadi sangat berbeda pada tahun kemarin, pada tahun ini juga waktu saya masih SMK sama saya di sini. Itu perjalanan untuk kegiatan Ramadan juga sangat berbeda, jauh berbeda lah. Apalagi saat sudah masuk di Universitas Nurtini Bandung ini, kami diwajibkan sebagai semester 1 dan semester 2 itu untuk menempati asrama atau mes. Saya selama di SMK, saya juga dulu SMK-nya di SMK Penerbangan Aerodigantara Tangerang. Di sana saya tinggalnya di asrama juga. Yang kegiatannya itu saya lebih mengikuti kegiatan-kegiatan di asrama, seperti ya sahur bersama dengan anak-anak panti asuhan di sana, dan juga kita buka puasa bersama, tarawih bersama. Ya normal lah sama kegiatan lainnya, cuma di sini saya sebagai perantau yang asal daerah saya itu dari Makassar, Sulawesi Selatan. Jadi agak berbeda jika kita tuh merantau dan kita tidak menyambut bulan puasa atau bulan Ramadan bersama ahli keluarga ataupun kedua orang tua kita. Tapi ya namanya menempuh pendidikan, kita sebagai laki harus berani keluar, harus berani merantau kemanapun. Insya Allah dengan atas izin Allah, dengan niat mulia kita untuk menuntut ilmu, kita akan selamat dimanapun kita berada. Jadi saat di asrama itu mulai dari bangun pagi, bangun sahur, kita ke dapur, berangkat ke dapur sekitar jam 3-an. Kita berangkat persiapan sholat untuk sahur bersama anak-anak panti asuhan dan teman-teman yang lainnya. Setelah sahur itu kita diarahkan untuk ke asrama, katanya untuk gosok gigi dulu, untuk bersih-bersih agar menghindari segala penyakit. Jadi beratnya kita bersih lah untuk menjalankan ibadah puasa. Setelah itu kita diarahkan ke masjid sambil menunggu azan subuh. Kita inisiatif lah pribadi untuk mengaji, yang kita ditargetkan minimal 1 kali khatam selama 1 bulan itu. Lebih juga lebih baik, insya Allah dapat reward dari pimpinan juga, kadang dari sekolah juga ngasih reward kepada kita untuk yang rajin baca Al-Quran lebih dari 1 kali khatamnya. Jadi saya juga alhamdulillah dapat 2 kali khatam di bulan Ramadan kemarin. Setelah itu masuk di sholat subuh, kita sholat subuh berjamaah. Setelah sholat subuh berjamaah ada acara kultum yang diisi oleh para santri-santri di asrama tersebut. Setelah kita tinggal kultum, kita diarahkan ke asrama untuk kegiatan bersih-bersih agar asrama tetap terjaga sebelum kita berangkat sekolah di SMK saya. Kita bersih-bersih dulu, setelah bersih-bersih baru ke persiapan mandi, pakai seragam, lalu berangkat ke sekolahan untuk apel. Karena saya SMK Penerbangan yang termasuk sekolah yang harus apelnya juga. Dan kalau hari Senin kita harus upacara dulu, kalau hari Selasa dan selanjutnya kita hanya apel. Kegiatan di sekolah ya kegiatan belajar mengajar. Pulang dari sekolah juga untuk di SMK saya itu, pulang dari sekolah kita langsung bersih-bersih lagi untuk di sore harinya, ya untuk menambah-nambah takutnya ada yang ketinggalan saat bersih-bersih pagi hari. Sebelum kita bersih-bersih, kita kadang-kadang ada olahraga ataupun keluar ngabuburit di sekitar lapangan sepak bola di sana, biar kita udaranya tenang juga. Kadang ada juga yang sambil ngaji di pinggir-pinggir lapangan sambil menikmati udara sore. Setelah itu kita persiapan untuk buka puasa, berangkat ke dapur lagi, persiapan buka puasa. Sebelum kita buka puasa itu kita kadang sholawatan dulu bersama anak-anak panti asuhan di sana dan teman-teman yang lainnya. Setelah buka puasa kita buka puasanya tidak langsung makanan berat ya. Kita buka puasa hanya makanan ringan yang bisa disebutnya takjil juga. Setelah itu berangkat ke masjid, sholat dulu.
Setelah sholat maghrib kita ke dapur lagi buat makanan berat. Setelah makanan berat kita prepare buat sholat tarawih, isya dan tarawih. Dan juga setelah sholat isya dan tarawih kita kadang-kadang dikasih jadwal untuk mengaji di masjid sampai tengah malam. Itu ganti-gantian per harinya, per piket lah gitu. Itulah kegiatan saya selama di bulan Ramadan tahun kemarin, selama saya masih SMK, selama saya tinggal masih di asrama juga. Lanjut lagi saya menginjak untuk asrama di Universitas Nurtanio Bandung ini itu di mesnya. Banyak perbedaan yang saya rasakan, terutama sebagai anak perantau. Sekali lagi saya merasakan bulan Ramadan yang jauh dari orang tua, yang tidak barengan sama orang tua lagi. Tentunya kurang rasa enaknya yang ada dalam diri saya. Pengen sekali untuk merasakan bulan Ramadan bersama kedua orang tua dan ahli keluarga lainnya, tapi tidak tutup kemungkinan itulah sebagai semangat juang saya untuk terus menuntut ilmu. Di kegiatan di asrama juga, di asrama atau mes di Universitas Nurtanio Bandung, untuk kegiatannya sudah saya cuplikan video-videonya yang tadi di awal video saya ini. Itu bisa dilihat mulai dari bangun tidur, kita dibangunin sekitar 2:30 untuk persiapan. Dan kita tuh kalau sahur kita pakai seragam ataupun PDH. Kita bangun langsung, kalau saya bersih dulu, mungkin cuci muka dulu, nggak langsung mandi. Jadi langsung pakai seragam, langsung bantu teman yang lain tuh dibangunin biar tidak terlambat untuk sahurnya. Lalu turun ke bawah ke meja makan sambil menunggu yang piket juga, karena untuk di sahur ini ada pembagian piket persiapan makannya dan yang membangunkan sahur juga. Selain yang piket membangun sahur, kita juga inisiatif lah sebagai teman sekamar ataupun satu lantai untuk membangunkan teman-teman yang lain. Setelah itu kita makan sahur bersama dengan tertib, dengan teratur, dengan dikontrol sebagai teman-teman yang lain. Setelah kita makan sahur bersama, kita diarahkan untuk naik ke kamar masing-masing. Pertama untuk prepare ganti pakaian, untuk memakai pakaian polo ataupun pakaian muslim untuk kegiatan sholat subuh. Nah di situ kadang dikasih waktu 20 menit. Di situ saya manfaatkan untuk mandi biar saya merasa segar saat untuk sholat subuhnya. Jadi untuk sholat subuhnya tidak ngantuk dan maksimal lah sholat subuh saya sambil karena di sholat subuh itu bakal panjang lagi kegiatannya. Setelah berangkat masjid sholat subuh, setelah sholat subuh ada kultum juga yang diisi oleh para UKM damai, mahasiswa damai. Dan mahasiswa damai juga mereka yang prepare duluan lebih atas. Termasuk saya juga termasuk dari anggota UKM damai, yaitu Dewan Mahasiswa Islam di Universitas Nurtanio Bandung. Setelah dengar kultum, kita kadang dikasih waktu 20 menit untuk mengaji, untuk ibaratnya meluangkan waktu dengan Al-Quran. Insyaallah semoga di bulan Ramadan kali ini bisa lebih 2 kali khatamnya lebih dari tahun kemarin, insyaallah. Setelah kita tarawih, setelah kita sahur, sudah ke masjid sholat subuh, sudah dengar kultum, sudah mengaji, kita pulang ke asrama untuk prepare persiapan apel. Itu kadang-kadang kita bersih-bersih juga bagi yang piket lorong ataupun yang nggak piket lorong ataupun nggak piket di kamar mandi. Kita juga bantulah sebagai teman untuk bersihkan kamar kita masing-masing juga biar tetap rapi dan terjaga kebersihannya. Lalu di pagi hari kita apelnya jam 7 ataupun kita persiapan 6.45, tapi mulai apelnya itu sekitar jam 7 lah. Setelah apel, di apel juga kadang-kadang ada penyidakan tuh ibaratnya kita dicek kerapiannya apakah kita lengkap ataupun tidak rapi, karena itu untuk kebaikan juga kita biar
saat kita di dunia kerja selanjutnya kita tetap menerapkan diri kita yang disiplin, rapi, tepat waktu, dan lengkap saat mengenakan seragam ataupun atribut yang sudah ditentukan oleh kuliah tempat di kuliah kita, ataupun saat kerja juga kita pasti ada ketentuan atributnya. Jadi situ yang kita belajar bahwa kerapian dan kelengkapan itu sangat penting. Selanjutnya setelah apel, kita yang ada punya mata kuliah dijadwalkan untuk kuliah, yang nggak punya mata kuliah akan diarahkan untuk bersih-bersih membantu kegiatan di mes. Kebetulan untuk hari Senin saya ada 2 mata kuliah yang diisi dari pagi sampai siang. Setelah siangnya itu kadang kita ngisinya dengan ngumpul bareng sama teman-teman buat sharing-sharing bersama, ngobrol-ngobrol bersama, saling kenal asal daerahnya, terus pengalaman-pengalamannya juga. Jadi selama kegiatan harian itu diisi hanya dengan mata kuliahan, praktek, dan sharing bersama, kumpul bersama dengan teman-teman. Ibaratnya menambah kedekatan dan keakraban di bulan Ramadan juga. Di normal juga zuhur kita berangkat ke masjid untuk sholat jamaah. Setelah berangkat ke masjid kembali lagi ke asrama, ke mes. Asar juga asar kita sholat di masjid dulu. Namun bagi anggota UKM Damai Dewan Mahasiswa Islam, setelah asar itu, setelah sholat asar, mereka kadang langsung stay di sana untuk persiapan berbuka puasa, mempersiapkan segala yang disiapkan, terutamanya untuk makanannya. Jadi untuk kita tuh dibagi 2 sesi makannya, ataupun 2 tempat untuk kita berbuka puasa. Satunya di mes kita, lalu ada acara dari Damai ataupun DKM Masjid Unur. Di sana kita buka puasa bersama yang digilir setiap prodinya, setiap kelasnya. Jadi anak Damai termasuk saya juga mempersiapkan di sananya, persiapkan takjilnya, menyusun makanannya, posisinya, dan membersih-bersih masjidnya agar saat dipakai untuk sholat maghrib dan tarawih bersih dan bisa dipakai dengan nyaman oleh jamaah-jamaah yang datang untuk sholat tarawih. Selanjutnya setelah di masjid sambil nunggu buka puasa, kita selawatan juga sama anak-anak Damai, sama teman-teman yang lain sambil nunggu buka puasa. Jadi sangat terisi dengan hal-hal yang bermanfaat di bulan Ramadan ini, dan juga tidak mengurangi rasa keberkahan kita, tidak mengurangi rasa bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa di bulan Ramadan itu tidak bisa ditinggalkan amal ibadah yang sangat dilimpah gandakan pahalanya, insyaallah. Jadi sesibuk apapun kita, sepadat apapun kegiatan kita, insyaallah kita selipkan sedikit sebanyak kegiatan-kegiatan yang benar-benar mempunyai makna terpenting, terutama di bulan Ramadan ini. Tadarusan ataupun baca buku, terus belajar, itu juga insyaallah bisa membantu kita dalam ibadah. Jadi semoga sharing saya ini bisa membantu teman-teman yang lain buat menambah kegiatannya di bulan Ramadan, ataupun punya ide-ide, oh ternyata dari kegiatan teman saya atau saya sendiri punya kegiatan yang menarik nih, bisa ditambah ke sekolah-sekolahnya, pun kuliah-kuliahnya di tempat lain, ataupun teman-teman yang punya rencana berkunjung di sebuah panti asuhan dan mengadakan pesantren kilat, bisalah ada gambaran kegiatan yang saya bicarakan dari tadi. Semoga bisa bermanfaat. Jadi semoga bermanfaat, insyaallah. Di bulan Ramadan ini kita dapat keberkahan bersama. Ayo sama-sama kita berpuasa, ayo sama-sama kita kejar pahala, ayo sama-sama kita kejar malam yang lebih istimewa dari 1000 bulan, itu malam Lailatul Qadar yang sebentar lagi akan kita hadapi, akan kita temukan. Ayo sama-sama kita kejar, sama-sama kita berdiam diri di masjid, dan semoga kita salah satu orang yang diampuni di bulan Ramadan ini dan suci, bersih, tanpa ada dosa. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Yang baik itu datang dari Allah, yang kurang baik itu datang dari diri saya sendiri.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ramadan, bahagia selalu.